Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tasya Aluna Azahra. Oke, kali ini materi yang kita bahas adalah tentang tarekat. Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar nggak? Atau ada yang pernah tahu tentang tarekat? Ada yang tahu nggak? Nah, apa sih tarekat itu? Nah, kali ini yuk kita bareng aku, yuk kita bahas. Oke, yang akan kita bahas kali ini ada pengertian dari tarekat, ada sejarah pengembangan tarekat, ada juga proses tarekat juga teman-teman. Nah, ada macam-macamnya juga teman-teman. Jadi tarekat itu banyak ya guys ya. Nah, kemudian nanti kita simpulkan bareng-bareng, oke? Nah, yang akan kita bahas ada poin-poin yang tadi sudah saya sebutkan. Yuk kita bahas. Yang pertama ada pengertian tarekat. Nah, tarekat berasal dari bahasa Arab atau thoriqoh yang berarti jalan, cara, atau metode. Nah, dalam konteks tasawuf atau sufisme Islam, tarekat adalah jalan spiritual yang ditempuh oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri secara intens kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tarekat merupakan praktik lanjutan setelah seseorang memahami dan menjalani syariat Islam. Jika syariat adalah aspek lahir dari ibadah, maka tarekat adalah aspek batinnya, teman-teman. Nah, tarekat menekankan pentingnya latihan spiritual seperti zikir, wirid, tafakur, dan riyadhah atau latihan jiwa, serta dibimbing langsung oleh seseorang guru spiritual atau mursyid. Nah, jadi guru spiritual di dalam sini tuh disebut mursyid, teman-teman. Nah, guru tersebut memiliki sanad atau rantai transmisi ilmu yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Nah, praktek dalam tarekat bertujuan menyucikan jiwa, yaitu tazkiyah al-nafs, atau memperdalam keimanan dan mencapai tingkat ma'rifat atau pengenalan sejati kepada Allah, teman-teman. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsir Al-Jailani, tarekat tidak hanya merupakan bentuk ritual, melainkan jalan hidup untuk mengenali dan mencintai Allah melalui pemurnian hati dan ketekunan dalam ibadah. Nah, jalan ini disebut juga sebagai jalan ma'rifat dan tauhid, yaitu kesadaran penuh akan keesaan dan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan, teman-teman. Gitu. Masuk pembahasan kedua, teman-teman, yaitu apa? Ada yang masih ingat? Betul, yaitu sejarah perkembangan tarekat. Nah, tarekat sendiri, teman-teman, ada sejarahnya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sejarahnya? Nah, sejarah dari tarekat sendiri itu ada 3 tahapan. Yang pertama, era Wali Songo. Teman-teman pernah dengar gak? Nah, yang pertama yaitu era Wali Songo. Pada masa Wali Songo, tarekat menjadi alat dakwah yang sangat efektif dalam menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, melalui pendekatan budaya dan spiritual masyarakat lokal yang sebelumnya menganut kepercayaan animisme atau Hindu-Buddha bisa menerima ajaran Islam secara damai dan perlahan. Jadi secara damai dan perlahan, teman-teman, dakwah sufistik yang santun membuat Islam menyatu dengan budaya setempat juga. Nah, ajaran tarekat diperkenalkan melalui seni, teman-teman. Ada seni, ada juga pertunjukan, dan simbol-simbol lokal yang sudah dikenal dalam masyarakat. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa tarekat sangat fleksibel dan adaptif terhadap budaya lokal tanpa kehilangan ruhnya sebagai ajaran tauhid dan ma'rifatnya, teman-teman. Gitu. Yang kedua, yaitu kemudian pada abad ke-17 hingga ke-18. Nah, tadi kan era Wali Songo. Nah, yang ini abad ke-17 hingga ke-18, teman-teman. Perkembangan tarekat di Indonesia semakin pesat seiring masuknya ulama-ulama yang pernah
menimba ilmu di Timur Tengah. Mereka membawa tarekat-tarekat besar seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syatariyah, lalu mendirikannya di berbagai wilayah di Indonesia, teman-teman. Banyak pesantren menjadi pusat tarekat dan ikut terlibat dalam gerakan sosial dan perlawanan terhadap penjajahan. Nah, tarekat tidak hanya menjadi jalan pribadi menuju Tuhan, tetapi juga menjadi alat perjuangan dan kebangkitan umat dari penindasan kolonial. Ada juga di era modern. Nah, era modern ini nomor 3, teman-teman. Di era digital dan globalisasi, tarekat tetap bertahan dan bahkan semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat perkotaan dan kaum muda. Banyak yang mulai kembali kepada tarekat karena merasakan kekosongan batin dalam kehidupan yang serba cepat ini, teman-teman. Nah, serba cepat, konsumtif, dan penuh tekanan. Praktik zikir, wirid, dan pembinaan rohani menjadi solusi untuk menyeimbangkan kehidupan. Nah, saat ini banyak banget tarekat membuka diri menggunakan media sosial dan forum daring untuk berdakwah dan berbagai amalan. Nah, kajian akademik tentang tarekat juga berkembang pesat di perguruan tinggi, baik di fakultas syariah, usuluddin maupun tasawuf, teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya tentang proses mengikuti tarekat. Nah, kalau teman-teman mau mengikuti tarekat itu ada prosesnya, teman-teman. Karena mengikuti tarekat tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada 5 proses dan tahapan yang harus dilalui oleh seorang calon murid atau salik. Begitu, teman-teman. Yang pertama ada baiat kepada mursyid. Salik harus melakukan baiat atau ikrar setia kepada mursyid. Baiat ini adalah bentuk komitmen untuk mentaati bimbingan spiritual dan menjaga adab terhadap guru. Yang kedua yaitu menerima amalan setelah baiat. Salik akan diberi wirid atau zikir khusus sesuai tarekat yang dianut, teman-teman. Amalan ini biasanya dilakukan setiap hari pada waktu-waktu tertentu dengan jumlah bacaan yang telah ditentukan. Nah, yang nomor 3 adalah melakukan riyadhah atau latihan jiwa. Salik diwajibkan untuk melakukan latihan spiritual seperti puasa sunnah, menghindari maksiat lahir dan batin, serta memperbanyak tafakur dan muhasabah. Nah, yang nomor 4 ada mengikuti majelis dzikir dan pembinaan. Salik dianjurkan mengikuti halaqah atau majelis dzikir rutin bersama mursyid dan murid lain. Di sini terjadi proses pembinaan rohani secara kolektif, teman-teman. Yang terakhir itu adalah kholwat dalam beberapa tarekat. Ada tahap kholwat, yaitu menyendiri dalam waktu tertentu untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa gangguan duniawi. Begitu, teman-teman. Nah, tujuan akhir dari semua ini adalah mencapai makom makrifat, yaitu pengenalan sejati terhadap Allah, di mana hati benar-benar berserah dan cinta kepadanya, serta hidup dengan kesadaran ilahi yang tinggi. Masuk pembahasan selanjutnya. Ada yang masih ingat apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini, teman-teman? Ada yang masih ingat? Betul. Materi selanjutnya adalah, atau materi terakhir adalah macam-macam tarekat. Nah, macam-macam tarekat sendiri itu ada banyak, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Betul banget, tarekat itu ada 18 macam. Ayo, kita bahas bareng-bareng. 1. Tarekat Qadiriyah. Tarekat ini salah satu yang paling tua dan terkenal. Didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Baghdad. Beliau dikenal sebagai wali besar yang sangat bijaksana dan penuh kasih. Nah, ciri khas tarekat ini adalah zikir jahar atau lantang dan penekanan pada akhlak, tawakal, serta cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, berikut tarekat ini diajarkan untuk hidup sederhana, rendah hati, dan selalu bersikap lembut kepada sesama. Nah, di Indonesia, tarekat ini banyak berkembang, terutama di Jawa Barat dan pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Nomor 2, tarekat Rifaiyah, didirikan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai dari Irak.
Uniknya, tarekat ini dikenal dengan ritual yang cukup ekstrim, seperti berjalan di atas bara api atau menusuk tubuh tanpa luka sebagai simbol kekuatan spiritual. Tetapi tenang, bukan itu inti ajarannya teman-teman. Nah, fokus utama Rifaiyah adalah penyucian jiwa, zikir, dan hidup dalam kasih sayang. Di Indonesia, tarekat ini berkembang di Pantura atau pantai utara dari Jawa, seperti di daerah Batang dan Pekalongan teman-teman. Yang nomor 3 yaitu tarekat Yasawiyah, asalnya dari Asia Tengah dan didirikan oleh Khoja Ahmad Yasawi, seorang sufi legendaris dari Kazakhstan. Tarekat ini unik karena menggabungkan unsur tasawuf dengan budaya Turki kuno, terutama lewat syair-syair dan puisi sofistik. Ajarannya banyak mengangkat nilai kerendahan hati, kebersihan hati, dan cinta universal. Meski tidak terlalu dikenal di Indonesia, pengaruhnya terasa di dunia Islam kawasan Asia Tengah teman-teman. Nomor 4, Tarekat Khazruyah. Tarekat ini cenderung lebih sunyi dan kontemplatif, artinya lebih fokus pada zikir batin, tafakur, dan penyendirian spiritual atau kholwat. Ajarannya menekankan kesederhanaan dan pengendalian hawa nafsu. Nggak banyak yang mengangkat tarekat ini secara publik teman-teman, dikarenakan memang jalurnya lebih personal dan menyendiri dari hiruk-pikuk dunia teman-teman. Nomor 5 yaitu tarekat Sadat Karam. Tarekat ini menekankan pada kesucian akhlak, kelembutan jiwa, dan sikap ridho terhadap takdir. Pengikut tarekat ini biasanya diajarkan untuk sabar, qanaah, atau merasa cukup teman-teman, dan tidak perlu ambisius terhadap dunia. Jalurnya cenderung kalem dan damai, cocok buat yang pengen memperdalam spiritual dengan suasana tenang. Nah, nomor 6 ada tarekat Syaziliyah, didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Syazili dari Maroko. Tarekat ini punya prinsip yang cukup baik, tidak mengharamkan dunia, tapi mengajarkan cara sehat berinteraksi dengannya. Syaziliyah mengajarkan untuk tetap bekerja, berdagang, bahkan berpolitik, asal hatinya tetap terhubung dengan Allah. Nah, cocok buat orang yang pengen sufi tapi tetap produktif, gitu teman-teman. Yang nomor 7 itu ada tarekat Naqsyabandiyah, salah satu yang paling terkenal dan besar, didirikan oleh Bahauddin Naqsyaband dari Bukhara atau Asia Tengah. Ciri khasnya adalah zikir kahfi, diam-diam dalam hati, bukan dilantangkan. Naqsyabandiyah sangat menekankan kesadaran batin, muhasabah diri, dan adab terhadap guru. Di Indonesia, tarekat ini menyebar luas dan punya banyak cabang, termasuk di Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Jawa Barat teman-teman. Nah, kemudian ada tarekat Syatariyah, yaitu dikenal oleh Syekh Abdullah Syattar, masuk ke Indonesia lewat ulama-ulama dari India dan berkembang pesat di Minangkabau. Ciri khasnya adalah pemurnian tauhid serta latihan zikir yang ketat. Syatariyah juga punya metode khusus dalam pengajaran, termasuk latihan kesadaran diri yang dalam dan pendalaman konsep fana atau melebur dalam cinta Tuhan teman-teman. Yang nomor 9 ada tarekat Zahidiyah. Tarekat ini menekankan zuhud atau menjauhi dunia dan menjadikan hidup ini sebagai ujian menuju ridha Allah. Pengikutnya dilatih untuk tidak terpikat harta, pujian, dan jabatan. Meski tidak besar di Indonesia, tarekat ini tetap eksis di wilayah Timur Tengah, terutama Iran dan sekitarnya teman-teman. Nah, nomor 10, tarekat Ansyariyah asal-usulnya berasal dari Syekh Abdullah Al-Ansori, seorang sufi dari Herat atau Afghanistan. Fokus tarekat ini pada ma'rifatullah atau pengenalan kepada Allah, yaitu lewat zikir, tafakur, dan latihan jiwa. Ajarannya banyak menekankan pada pentingnya cinta dan kasih sayang sebagai pondasi hubungan dengan Allah dan sesama teman-teman. Nomor 11 ada tarekat Safiyah.
tarekat ini punya akar kuat di Persia dan banyak berkembang di wilayah Syam atau Syuriah. Nah, dikenal sebagai tarekat yang menggabungkan kajian filsafat Islam dengan tasawuf. Jadi, pengikutnya itu nggak cuma dikir, tetapi juga diajak berpikir. Nah, nomor 12 yaitu tarekat Indrusiyah. Didirikan oleh Imam Ahmad bin Idris. Fokusnya adalah hubungan batin dengan Nabi Muhammad SAW melalui sholawat, cinta, dan zikir khusus. Di beberapa daerah di Indonesia, tarekat ini dikenal karena ritualnya yang penuh semangat dan syair-syair yang membangkitkan cinta kepada Rasul, teman-teman. Nomor 13, tarekat Qalandariyah. Ini tarekat yang agak nyentrik, teman-teman. Dikenal di Asia Selatan. Qalandariyah sering melakukan kritik sosial, bahkan dengan gaya hidup eksentrik, anti kemapanan, dan menolak kemewahan. Meski begitu, tujuan mereka tetap sama, yaitu menuju cinta dan ridho Allah lewat penyucian hati dan melepaskan ego duniawi. Begitu, teman-teman. Nah, nomor 14 ada tarekat Samaniyah, dibawa ke Nusantara oleh Syekh Muhammad Saman dari Madinah. Nah, tarekat ini sangat populer di Sumatera, terutama di kalangan ulama Minang, teman-teman. Ia menekankan zikir jahar, yaitu pembacaan sholawat dan adab terhadap guru. Nah, majelis zikirnya terkenal ramai, penuh semangat dan penuh dengan cinta. Begitu, teman-teman. Nah, nomor 15 itu tarekat Tijaniyah, didirikan oleh Syekh Ahmad Tijani dari Aljazair. Nah, tarekat ini punya keunikan karena pengikutnya meyakini bisa berhubungan langsung secara rohani dengan Nabi Muhammad SAW, terutama lewat sholawat khusus atau sholawat fatih, teman-teman. Tijaniyah berkembang sangat besar di Afrika Barat dan kini mulai dikenal luas di Indonesia juga, teman-teman. Nah, yang nomor 16 yaitu ada tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, gabungan dua tarekat besar yaitu Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Jadi, pengikutnya dapat dari dua jalur sekaligus. Nah, zikir jahar dari Qadiriyah dan zikir kafi dari Naqsyabandiyah. Di Indonesia, tarekat ini sangat besar, terutama di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan pesantren tradisional di Jawa dan Sumatera, teman-teman. 17 yaitu Khalwatiyah, didirikan oleh Syekh Yusuf Al-Khalwati, yaitu berkembang luas di Sulawesi dan di Indonesia bagian timur. Nah, ciri khasnya adalah khalwat atau penyepian untuk memperdalam zikir dan tafakur. Tarekat ini punya kedekatan kuat dengan masyarakat Bugis Makassar. Bahkan banyak tokoh besar Sulawesi adalah pengenal tarekat ini. Begitu, teman-teman. Nah, nomor 18 itu tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Asalnya dari mana, teman-teman? Ada yang tahu? Asalnya dari Lombok, Indonesia. Didirikan oleh TGKH M. Zainuddin Abdul Majid, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Hizib ini berisi kumpulan zikir, doa, dan amalan yang diyakini punya kekuatan spiritual untuk menghadapi tantangan hidup dan memperkuat iman. Nah, tarekat ini juga banyak dianut oleh masyarakat NTB dan sekitarnya dan menjadi bagian dari pendidikan spiritual di pesantren-pesantren NW. Begitu, teman-teman. Nah, masuk kesimpulannya, teman-teman. Ada yang tahu nggak gimana disimpulannya? Yuk kita simpulkan bareng-bareng, oke? Ya. Tarekat merupakan jalan spiritual yang tidak hanya mengajarkan zikir dan wirid, tetapi juga mengarahkan seorang muslim untuk memahami makna kehidupan, memperbaiki diri, dan menggapai cinta ilahi. Di tengah derasnya arus materialisme dan kehilangan arah hidup, tarekat menjadi oase yang menyegarkan rohani. Tetapi tarekat juga bukan hanya warisan masa lalu, tetapi bisa menjadi solusi masa kini selama diajarkan dengan bimbingan yang benar dan sanad yang jelas, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan dalam kitab tafsirnya. Nah, tarekat bukan jalan yang menakutkan, tapi jalan yang indah untuk mengenal Allah.
memperbaiki hati, dan menebar kasih sayang di bumi. Nah, tarekat adalah bagian penting dari warisan Islam yang patut dipelajari dan diamalkan dengan penuh hikmah dan kerendahan hati. Nah, sekian dari saya, sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.